Sama-sama kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kami Tuhan untuk sama-sama beribadah Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga minggu ini kami masih sama-sama beribadah bersama teman-teman kami melalui online Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk menaikkan pujian untuk-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Cintaku semakin mendalam.
Meskipun kami masih ibadah secara online Tuhan, tapi Tuhan kami tetap mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya sore hari ini? Kakak percaya kabar kita adalah kabar yang luar biasa, karena kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Jangan lagi jalan-jalan. Memang kakak nggak bisa lihat sih, tapi Tuhan yang lihat loh. Adik-adik serius dengar cerita firman Tuhan atau tidak? Ya, kakak percaya kita serius ya. Oke, kita mau dengar cerita firman Tuhan sore hari ini tentang Filipus membawa Injil ke Samaria. Nah, loh, kenapa Filipus pergi ke sana? Tadinya orang-orang ini banyak tinggal di Yerusalem. Nah, ketika ada yang hamba Tuhan di sana yang dikenal dengan bagaimana dia memberitakan Injil, bagaimana dia memberitakan kabar baik, seorang yang bernama Stefanus, akhirnya Stefanus itu dibunuh di Yerusalem. Ya, tetapi justru mereka nggak takut. Awalnya mereka takut, tapi karena melihat bagaimana seorang Stefanus yang begitu gigih, yang begitu semangat, menyala-nyala memberitakan Injil sampai dia mati. Nah, orang-orang yang mengikuti dia yang ada di Yerusalem itu akhirnya bagaimana caranya? Kita harus keluar dari Yerusalem. Kita harus keluar dari Yerusalem. Keluar buat apa? Sehingga banyak orang-orang percaya kepada Yesus keluar ke Yerusalem, pergi ke kota-kota lain, ke desa-desa, ada yang ke utara, ada yang ke barat, ada yang ke selatan. Untuk apa? Terpencar mereka untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita jadi saksi, bukan cuma di Yerusalem, tetapi keluar dari Yerusalem ke Samaria sampai ke ujung dunia. Nah, masuk kepada cerita kita tadi adalah seorang yang bernama Filipus. Dia pergi ke Samaria. Nah, Samaria ini, kota Samaria ini, kenapa banyak orang yang takut pergi ke sana? Karena Samaria, kota Samaria ini terkenal orang-orangnya jahat di sana. Banyak dukun-dukun di sana. Ya, sehingga orang takut, nanti kalau saya ke sana entar saya diapa-apain sama mereka. Wah, takut. Tetapi belajar dari Filipus, akhirnya dia mengambil keputusan, enggak, saya harus ke Samaria. Karena Samaria juga perlu untuk ditolong, perlu untuk diselamatkan, supaya mereka percaya kepada Yesus. Kalau nggak ada yang pergi sampaikan firman, bagaimana orang-orang di sana mau percaya kepada Yesus? Nah, di kota Samaria itu ada seorang dukun yang sakti. Ya, ada seorang dukun yang hebat. Ya, dia bisa nyembuhin orang, dia bisa melakukan apa saja. Ini dukun. Ya, dukun ini bernama Simon. Ya, bernama Simon. Dia adalah dukun yang sakti. Ya, mereka sangat menghargai dia. Karena orang-orang Samaria, mereka percaya dia nyembuhin orang dengan memakai nama Tuhan. Orang-orang Samaria di sana percaya bahwa Simon ini, si dukun sakti ini, bisa nyembuhin orang memakai nama Tuhan. Sehingga dia sangat dihormati, dia sangat ditakuti di sana. Tetapi ketika Filipus datang ke kota Samaria itu, Filipus mulai memberitakan Injil, Filipus mulai memberitakan nama Yesus, Filipus mulai memberitakan bahwa hanya Yesus yang berkuasa.
hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Ya. Nah, mulailah orang mulai percaya, mulai mengikuti Filipus. Sehingga dengan apa yang Filipus sampaikan, dengan Injil yang Filipus sampaikan, akhirnya orang-orang Samaria itu banyak mulai percaya kepada Yesus. Orang sakit dibawa kepada Filipus untuk didoakan. Bahkan orang yang mengalami masalah dibawa kepada Filipus untuk didoakan. Dan mereka mengalami kesembuhan. Orang-orang itu mengalami kesembuhan. Karena Filipus memberitakan nama Yesus yang benar. Yesus memberitakan nama Yesus yang benar. Bukan nama Yesus, bukan seperti yang disampaikan oleh dukun tadi yang bernama Simon. Mereka percaya bahwa Simon ini menyembuhkan mereka dengan nama Tuhan. Tetapi salah. Tapi ketika Filipus datang, benar-benar Filipus memberitakan nama Yesus yang benar. Sehingga banyak yang percaya, banyak yang sembuh didoakan. Dan mulai pada saat itu mereka memberi diri untuk dibaptis. Orang-orang Samaria itu mulai memberi diri untuk dibaptis oleh Filipus. Nah, bukan cuma sampai di situ. Itulah kuasa firman. Kalau beritakan nama Yesus yang benar, akhirnya seorang dukun yang sakti ini, dukun yang bernama Simon ini, akhirnya dia juga mulai mengikuti Filipus. Dia mulai dengar tentang Yesus yang disampaikan oleh Filipus. Simon ini mulai mengikuti Filipus kemanapun Filipus pergi memberitakan Injil. Ya, dia mulai percaya dengan apa yang disampaikan oleh Filipus. Dia sudah tidak lagi peduli dengan dirinya, dianggap orang sakti, dukun sakti. Dia sudah tidak peduli lagi. Yang penting dia mau ikut dengan Filipus yang memberitakan Injil. Dan pada akhirnya Simon yang dukun yang sakti ini percaya juga kepada Yesus yang benar. Dia meninggalkan apa yang dia lakukan. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia ikut ke jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nah, sehingga Samaria, kota Samaria tadi yang dikenal, banyak dukun-dukun di sana, banyak dukun-dukun sakti di sana. Tetapi ketika nama Yesus disampaikan di sana, firman Tuhan disampaikan oleh Filipus, berubah. Orang-orang di sana menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang benar. Ya. Apa yang menjadi acakan firman Tuhan kita pada sore hari ini, adik-adik? Firman Tuhan mengajar kita supaya kita tidak boleh takut memberitakan firman Tuhan. Yang sama dengan tadi, orang-orang takut ke kota Samaria karena orang-orang di sana orang-orang jahat. Tetapi Filipus berani karena ada Roh Kudus, ada Yesus yang menyertai, bahkan menolong, melindungi Filipus. Karena yang disampaikan itu adalah kebenaran. Demikian juga adik-adik, jangan takut. Kita akan jadi saksi, jadi berkat dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhan yang menyertai. Sampaikan kebenaran kepada teman-teman kita bahwa cuma Yesus adalah jalan yang benar, cuma Yesus yang adalah jalan menuju keselamatan, tidak ada nama lain. Amin adik-adik. Kakak percaya kita akan terus berani dan berani memberitakan Injil kebenaran. Oke, Tuhan Yesus memberkati cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Dan cerita firman Tuhan sore hari ini adik-adik bisa buka dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-25.
Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Nah, untuk ayat hafalan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Oke? Kakak akan baca buat kita semua, adik-adik hafal di rumah ya. Demikian firman Allah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita harus jadi saksi, jadi berkat dimanapun kita berada. Oke, tunduk kepala semua, lipat tangannya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Biarlah kami menjadi seperti Filipus yang tidak pernah takut untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, walaupun di tengah-tengah orang-orang yang jahat sekalipun. Tapi karena kebenaran itu harus disampaikan, maka dia harus sampaikan. Demikian juga dengan kami, karena kami percaya Tuhan yang membela kami, Tuhan yang menyertai kami. Maka jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang ada menjadi anak-anak yang berani, menjadi saksi memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah terima sore hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana sekolah minggunya? Seru kan? Pastinya seru dong. Ya dong. Jangan lupa minggu depan kita ikut lagi sekolah minggu yang selanjutnya. Jam 4 sore tetap di channel YouTube